الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم معاشر المسلمين وخطة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin rahimakumullah, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam takwa Allah janjikan banyak kebaikan. Dengan takwa Allah janjikan solusi untuk setiap permasalahan. Faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa pasti sukses dunia dan juga akhirat. Hadirin rahimakumullah, jika hari ini kita ingin melihat dan mau bertanya, seberapakah Allah menganggap diri kita, seberapakah cinta Allah untuk kita, dan seberapakah Allah peduli dengan kita, maka jawabnya adalah istaghfirullah, tanyakan pada hatimu sendiri. Kenapa demikian? Karena sejauh mana kita cinta kepada Allah, maka sebegitulah Allah mencintai kita. Dan seberapa kita menghargai perintah-perintah Allah, maka begitulah Allah menghargai kita. Seberapa cepat kita menanggapi perintah Allah, maka sebegitu cepatlah Allah akan menanggapi keinginan-keinginan kita. Karena Allah akan melakukan kita sebagaimana kita berkenan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih. Hadirin rahimakumullah, dalam sejarah tercatat ada seorang penguasa bernama Mahmud Ghaznawi rahimahullah. Beliau bernama Mahmud dari Ghazni, lahir pada 2 November 971, meninggal 30 April 1030. Masa kekuasaannya adalah tahun 998 sampai dengan 1030. Dalam salah satu kisah ajib tentang Raja Mahmud Ghaznawi ini nyata, kita akan ceritakan supaya menjadi inspirasi buat kita. Bagaimana kita harus menghargai perintah Allah, dan dengan itu nanti Allah akan menghargai apa setiap yang menjadi keinginan kita. Hadirin rahimakumullah, dikisahkan Mahmud Ghaznawi sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala yang pernah menjabat sebagai khalifah dalam Islam dan tahu segala tentang kebutuhan rakyat karena meronda dan tahu apa yang terjadi pada masyarakat. Maka begitu pula Mahmud Ghaznawi seperti Umar bin Khattab, seringkali meronda dan tahu apa hal yang terjadi pada masyarakatnya. Siang malam beliau aktif dan cari tahu apa masalah masyarakat. Suatu hari dikatakan bahwa para pejabat-pejabat yang ada di kerajaannya, mereka hasad, iri, dengki, dan amarah. Mereka marah dengan Mahmud Ghaznawi karena sebagai raja yang seharusnya lebih menyayangi, memedulikan para pejabat-pejabatnya, dia justru malah menunjukkan kepeduliannya lebih dan cintanya lebih kepada seorang OB tukang kuda biasa bernama Iyas rahimahullah. Maka hadirin rahimakumullah, di sini kisah dimulai bahwa Mahmud Ghaznawi sengaja memanggil mereka semua untuk membuktikan dan apa alasannya kenapa Mahmud
disuka dengan Iyas dibandingkan kepada para pejabat-pejabat yang lainnya yang lebih mereka penting untuk kerajaan. Hadirin rahimakumullah, suatu hari Mahmud Ghaznawi panggil semua para menteri kerajaan, pejabat-pejabat negara, dan di pojok Iyas sebagai tukang kuda pun duduk ikut dipanggil. Maka hari itu Mahmud Ghaznawi katakan kepada salah satu pembantunya, ambilkan barang yang sudah kusiapkan. Dibawanya barang yang sudah kusiapkan, dan ternyata dibuka, isinya adalah perhiasan yang paling mahal, yang paling disuka oleh Mahmud Ghaznawi. Mereka bertanya satu sama lain, ada apa hari ini? Kenapa Raja panggil kita semua? Apakah ada sesuatu yang mau dihadiahkan atau ada sesuatu yang lain? Maka Mahmud Ghaznawi katakan, sabar, saya akan panggil dulu kalian satu persatu. Dipanggillah orang pertama yang paling dekat di sebelah kanan. Lalu Mahmud Ghaznawi mulai katakan, ini ujian untuk mereka. Maju, ambil barang ini dan banting dan pecahkan. Hadirin rahimakumullah, kita yang hari ini tahu harga barang karena selalu update. Hadirin rahimakumullah, bayangkan saja Android yang terbaru, HP yang termahal hari ini yang Bapak semuanya tahu dan pikirkan, suruh pegang dan suruh banting pecahkan, itu baru HP yang belum begitu belum tinggi nilainya. Dan yang dipecahkan, yang dipecahkan oleh Mahmud Ghaznawi lebih tinggi nilai daripada itu. Dan apa kata orang-orang yang dipanggil? Orang pertama mengatakan, tidak tuh, saya tahu ini benda mahal dan saya tahu Tuhan paling suka barang ini, maka tidak mungkin saya pecahkan. Hadirin rahimakumullah, dengan alasan bahwa ini nilainya tinggi, saya bukan orang bodoh, maka saya tidak akan mungkin pecahkan barang ini. Mundurlah. Orang kedua, ketiga, empat, semuanya sama dengan alasan yang sama, tapi tidak dengan Iyas rahimahullah. Dipanggillah Iyas ketika itu paling terakhir. Lalu Mahmud Ghaznawi katakan, Iyas maju, ambil benda ini, banting dan pecahkan. Tanpa pikir lagi, Iyas ambil barang paling mahal itu dan kemudian sekeras-kerasnya dibanting sampai pecah berhamburan. Semua serentak berkata, ahmak, dasar tukang kuda, bodoh bin tolol. Maka Mahmud Ghaznawi di dalam keributan itu berkata, diam kalian semuanya, tunggu sebelum kalian dengar apa jawaban dari Iyas, maka tidak boleh berkomentar apapun tentang dia. Disuruhnya mendekat Iyas kepada Mahmud. Lalu Mahmud Ghaznawi bertanya kepada Iyas, Iyas, kasih jawaban, kenapa kamu banting, kenapa kamu pecahkan? Tidakkah kamu tahu itu barang mahal? Berapa nilainya? Kata Iyas rahimahullah, dia katakan, Mahmud Tuan itu yang mulia, sebetulnya saya tahu bahwa barang ini sangat bernilai dan barang ini sangat disukai oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan merintahkan mereka satu persatu dan mereka mundur satu persatu, maka saat itu saya berpikir, seandainya saya nanti diperintah, apa yang saya lakukan? Saat itu saya putuskan bahwa saya akan banting dan pecahkan karena itu adalah perintah Tuhan. Saya punya alasannya mungkin ini barang mahal, ini barang mewah, tapi dibandingkan dengan perintah Tuhan tidak ada lainnya. Karena Tuhan bisa membeli barang yang sama bahkan lebih dari ini, tapi perintah Tuhan tidak mungkin ditinggalkan. Syekh Yusuf rahimahullah ta'ala cerita seperti ini, lalu dia katakan bahwa begitulah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang Allah perintahkan kita untuk zakat. Hari ini kita zakat fitrah enteng, tapi sebagian orang ada yang merasa terberati, dan kita zakat harta, tijarat dan yang lainnya enteng, bagi sebagian orang terasa terberati kalau mereka punya harta yang begitu banyak, yang zakatnya bukan jutaan, bukan puluhan, bukan ratusan, bahkan bisa enteman. Kebayang nggak oleh mereka? Ini perintah Allah dan ini adalah nilai yang besar. Jika dia bisa banting nilai yang besar itu karena perintah Allah dan lebih menomorsatukan perintah Allah, maka begitulah Allah akan hadapi, Allah akan cintai dia sebagaimana dia menomorsatukan perintah Allah Ta'ala. Kamu tadin tudah, sebagaimana kamu bersikap, maka begitulah kamu akan mendapatkan sikap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan yang lain, Mahmud Ghaznawi rahimahullah ta'ala kembali ingin menunjukkan kecintaannya kepada Iyas dan kembali mengumpulkan orang-orang kerajaan. Dikumpulkannya orang-orang hari itu oleh Mahmud Ghaznawi, dihidangkan jamuan yang paling istimewa menurut kerajaan waktu itu. Seperti hari ini kita melihat orang-orang Arab menjamu tamu-tamu mereka dengan segala macam kambing guling, onta guling dan sebagainya, begitu mewah. Dan Mahmud Ghaznawi tentunya lebih dari itu. Hadirin, sebagaimana sunnahnya, sebelum makan besar, maka sunnahnya diawali dengan buah dulu, karena buah adalah sesuatu yang jika dimakan mudah dicerna dan mudah membusuk, maka bagus di awal sebelum makan berat, maka itu insya Allah sehat.
Hadirin rahimakumullah, maka Muhammad Rasulullah katakan, sebelum kalian makan semua hidangan yang kalian mau, ambil dulu hadiah istimewa dari langsung tanganku sendiri. Kita bayangkan seorang RI nomor 1 di Indonesia memberikan hadiah langsung dari tangannya. Apakah kita tidak bangga? Begitulah bangganya mereka tentunya ketika mendapatkan satu hadiah istimewa dari raja mereka, Muhammad Ghaznawi. Diterimanya satu buah sama mereka semuanya, termasuk si tukang kuda Iyas di paling sudut pojok pun mendapatkan buah yang sama terlihatnya. Muhammad Rasulullah katakan, baik, sekarang makan semua buah yang ada di tangan kalian, hadiah istimewa dariku. Maka mereka segera menggigit dan segera mengunyah buah yang mereka terima dari Muhammad Ghaznawi. Tapi alangkah kagetnya mereka, apa yang mereka bayangkan tidak seperti itu. Ternyata buah yang diberi oleh Muhammad Ghaznawi rasanya pahit dan sangat pahit sekali. Tentunya spontan mereka begitu menggigit dan merasakan begitu pahit rasanya. Bapak bayangkan buah atau sayuran apa yang paling pahit, begitu sebagai teman sudah rasakan. Maka spontan mereka langsung memuntahkan buah itu tanpa dipikir lagi. Tapi tidak demikian dengan Iyas. Tukang kuda di pojok duduk memakan buah itu terasa seperti makan buah manis lagi segar. Semua langsung mengutuk. Ini tidak adil. Ini adalah penghinaan bagi kita semua. Ini adalah penghinaan bagi kita semua. Kenapa kita orang-orang hebat, kita terpelajar, kita pejabat diberi buah yang pahit, sementara dia tukang kuda, orang miskin diberi buah yang manis lagi segar? Maka kata Muhammad Ghaznawi, tunggu sebentar, kita tanya ke Iyasnya. Maju Iyas, buah kamu manis, buah kamu segar. Maka kata Iyas, tidak Tuhan, buah ini juga pahit seperti yang mereka terima. Tapi kenapa kamu makan buah itu seperti makan buah manis lagi segar? Kata Iyas rahimahullah ta'ala, begitu saya gigit, saya juga kaget. Tapi saya langsung berpikir spontan, kalau saya muntahkan, oh tidak mungkin, ini penghinaan buat Tuhan. Karena Tuhan dengan kasih sayang Tuhan sendiri, dengan tangan Tuhan sendiri yang mulia, memberikan hadiah ini untuk saya. Sementara kebaikan-kebaikan Tuhan kepada saya selama ini banyak sekali. Tidak mungkin saya tunjukkan satu kepahitan dan menghinakan Tuhan di depan semua, dan saya lupakan semua kebaikan Tuhan selama ini kepada saya. Maka saya tahan kepahitan ini karena saya melihat banyak kebaikan Tuhan lebih daripada ini. Hadirin rahimakumullah, Syekh Yusuf rahimahullah ta'ala katakan bahwa begitulah Allah dengan kita. Kadang-kadang Allah memberikan kepahitan hidup untuk kita sekali-kali, tapi dibandingkan kepahitan, lebih banyak manisnya hidup kita. Tapi Allah ingin melihat saat kuberikan kepahitan hidup untuk kalian, saat itu apa yang kamu ucapkan untukku? Kamu melaknatku, kamu mengatakan apa salahku, apa dosaku, ya Allah kemana engkau selama ini, aku tidak kabulkan. Aku ingin lihat apa yang menjadi ucapan pertama saat aku berikan kepahitan dalam kehidupanmu. Tidakkah kamu ingat betapa banyak nikmat-nikmat dan kemanisan hidup untukmu yang kuberikan sejak kamu lahir sampai dengan saat ini? Begitu kan surat Wadduha, wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu surat Allah turunkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasul merasa ditindas oleh masyarakat yang sendirian, tidak ada siapa-siapa. Maka Allah ingatkan, bukankah dulu kamu diingatkan dengan kebaikan-kebaikan yang pernah Allah berikan, supaya kepahitan sekali ini tidak terlihat lagi, lebih melihat kepada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kama tadin tudan, sebagaimana kamu bersikap, maka begitulah Allah bersikap kepada kita. Hadirin rahimakumullah, lebih lagi yang membuat amarah kepada para pejabat-pejabat kerajaan Muhammad Ghaznawi adalah dari tukang kuda biasa, sekarang Iyas diangkat menjadi bendahara, orang yang dipercaya oleh Muhammad Ghaznawi untuk memegang kunci gudang istana. Hadirin, maka begitulah dari pakaian compang-camping OP biasa menjadi seorang pejabat bendahara kerajaan. Tentunya karena dia akan menjadi pejabat, pakaian harus diganti, dan dia akan sering masuk mundar-mandir keluar masuk negara kerajaan, maka harus dengan berpakaian yang rapi karena akan dilihat oleh tamu-tamu kerajaan. Hadirin rahimakumullah, suatu malam di antara orang-orang yang hasad dan iri tadi melihat bahwa Iyas malam-malam mengendap ke gudang istana sendirian. Langsunglah berita itu viral kemudian hari. Dan dia katakan, Tuhan, hari ini kami panggil Iyas, dan dia ternyata tidak seperti yang Anda duga. Dia bukan orang jujur, dia bukan orang baik. Kenapa bisa begitu, kata Muhammad Ghaznawi? Ya, karena kemarin malam salah seorang di antara kami ada yang melihat dia masuk ke gudang istana mengendap-endap sendirian. Kalau bukan untuk mencuri, apa kesempatan bagi seorang bendahara untuk mengkorupsi harta kerajaan? Begitu
terbuka untuknya. Hadirin rahimakumullah, dipanggillah Iyas, disidang di hadapan semua orang. Lalu Mahmud Ghazali katakan, Iyas, betulkah seperti yang mereka katakan bahwa kamu terlihat malam-malam masuk ke dalam istana, kamu nyuri? Saya ulangi bahwa Mahmud Ghaznawi seperti Umar bin Khattab yang meronda dan tahu apa yang terjadi di masyarakat, apalagi dalam istana kerajaannya. Jadi kalau ada kisah Iyas masuk ke gudang istana, itu sudah lebih dulu diketahui Mahmud Ghaznawi, tapi dia tidak cerita ke siapapun. Maka dipanggillah Iyas, ditanya, maka kata Iyas rahimahullah, Tuan, sebetulnya saya tidak ingin cerita, tapi karena sudah ketahuan, saya terpaksa cerita. Saya memang masuk ke dalam gudang istana, bukan sekali, bahkan sering kali, mungkin setiap malam. Tapi bukan untuk mencuri Allah. Tapi untuk apa? Aku berdiri di hadapan cermin yang ada di gudang istana. Ku tanggalkan pakaian dan kebesaranku ini, lalu ganti dan ku pakai kembali pakaian dulu yang pernah sering ku pakai saat aku menjadi seorang OB dan menjadi pengurus tukang kuda. Dan ku ingatkan pada diriku bahwa Iyas, inilah dirimu yang sesungguhnya. Jangan kamu kemudian lupa hanya karena jabatan, hanya karena pangkat, lalu kamu lupa bahwa kamu adalah hamba biasa saja. Itu sebenarnya terjadi, Tuhan. Mahmud Ghazali percaya karena beliau juga tahu apa yang terjadi pada Iyas rahimahullah ta'ala. Maka Mahmud Ghazali katakan, itulah alasannya mengapa saya lebih percaya ke dia bukan ke dia. Syekh Yusuf rahimahullah ta'ala cerita, lalu beliau katakan, begitulah kita hadirin rahimahullah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hari ini Bapak sekalian diberi kekayaan oleh Allah, diberi amanah jabatan oleh Allah, jangan lupa bahwa itu kehendak Allah murni, dan Allah kuasa. Jika Allah tidak suka melihat kalian jauh dari Allah dengan kekayaan kalian, Allah tidak suka kalian dengan jabatan kalian jauh dari Allah, Allah bisa ambil semuanya dan Allah bisa hinakan kita. Hadirin rahimakumullah, maka hari itu Mahmud Ghaznawi katakan, baik umumkan hari ini kepada kalian semua, ini hari kebahagiaanku, bahwa umumnya adalah apapun yang kalian lihat dari benda-benda mahal yang ada di kerajaan ini, kalian ambil, lihat, pegang, apapun yang kalian pegang menjadi milik kalian. Begitu iklan ini diumumkan sekali, maka semua orang-orang pintar berebut dan mereka saling berbahu lari mengambil barang-barang yang mereka sukai, kecuali Iyas, dia tetap berdiri dan tidak berbuat apapun. Maka semua mengatakan dasar tukang kuda, memang tolol dia, loon dia. Maka Mahmud Ghaznawi pun heran, kenapa Iyas berdiri, dan dia mendekati Iyas lalu berkata, Iyas, kenapa kamu tidak berebut seperti mereka? Maka Iyas katakan, saya kurang yakin dengan umuman Anda. Maka Mahmud Ghaznawi katakan, saya katakan sekali lagi, pegang apapun yang kamu pegang, maka akan jadi milikmu. Maka spontan Iyas mendekati Mahmud Ghaznawi, lalu pegang tangan Mahmud Ghaznawi dan berkata, saya pegang tangan Tuan, jika tangan Tuan saya pegang, oleh Tuan menjadi milik saya, dan kerajaan ini menjadi milik kita berdua. Begitu hadirin rahimakumullah, Syekh Yusuf rahimahullah katakan bahwa tujuan dari hidup kita adalah mendapatkan Allah, raja dari segala raja, yang memiliki samawat wal ardi, langit dan bumi, segala alam semesta adalah milik Allah. In wajadtani wajadta kulla syai'. Jika kamu mendapatkan aku, maka kamu mendapatkan segala-galanya. Hadirin rahimakumullah, maka dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, Ibnu Adam, udrubni tajidni, wahai manusia, carilah aku, maka kamu pasti akan mendapatkan aku. Fa idza wajadtani wajadta kulla syai'. Jika kamu mendapatkan aku, anggaplah kamu telah mendapatkan segala sesuatu. Wa in futtuka fatakun syai'. Dan jika kamu kehilangan aku, maka kamu juga kehilangan segala sesuatu. Wa ana habbu ilaika min kulli syai'. Padahal aku adalah sesuatu yang paling berharga dan paling kau cintai dibandingkan segala sesuatu. Inni wal insa wal jinna fi naba'in adim. Ketahuilah bahwa aku, manusia dan jin, di antara kita ini ada berita yang sangat besar yang ingin aku sampaikan. Akhluqu wa yu'badu ghairi. Aku yang menciptakan, tapi selain aku yang disembah. Arzuqu wa yushkaru siwaya. Aku yang memberikan rezeki, tapi selain aku yang disyukuri. Khairi ila ibadi nazilun wa syarruhum ilayya sa'idun. Kebaikan-kebaikanku selalu kuturunkan untuk hamba-hambaku, tapi lihatlah keburukan mereka selalu naik sampai kepadaku. Atahabbabu ilaihim bini'ami wa anal ghaniyyu anhum. Aku berusaha terus mencintai hamba-hambaku
dengan memberikan kenikmatan-kenikmatanku, padahal aku tidak butuh sama sekali kepada mereka. Wa yatabaghduna ilayhi al-ma'asi wa hum afqaru syai'in ilayya. Tapi mereka hamba-hambaku terus mencoba untuk menunjukkan kebencian mereka kepadaku dengan melakukan dosa dan kemaksiatan, padahal mereka adalah makhluk yang paling butuh kepadaku. Man aqbala alayya minhum talaqaituhu min ba'id. Siapapun di antara kalian hamba-hambaku yang datang kepadaku, maka pasti ku sambut dari jauh. Wa man a'rada 'anni minhum nadaituhu min qarib. Dan barang siapa yang pergi paling meninggalkanku, aku akan terus panggil dia dari tempat yang dekat. Ahlu dzikri, ahlu mawaddati. Siapapun yang terus ingat kepadaku dengan beribadah kepadaku, maka dia adalah orang yang layak aku cintai. Ahlu syukri, ahlu ziyadati. Dan siapapun yang bersyukur atas nikmat-nikmatku kepada mereka, maka mereka adalah orang-orang yang layak untuk memberi tambahan atas nikmatku. Ahlu maksiati la uqallituhum min rahmati. Siapapun yang melakukan kemaksiatan dan dosa, tidak akan pernah membuat mereka berputus asa. Intabu fa'ana habibuhu. Jika mereka bertobat dari kemaksiatan mereka, maka ketahuilah aku menjadi kekasihnya. Wa ilam yatubu fa'ana tabibuhum. Dan jika mereka tidak juga bertobat, maka ingatlah aku adalah dokter yang akan menyehatkan mereka dengan cara abtalihim bil masaibi. Aku akan uji mereka dengan musibah-musibah. Utahhirahum minadh dhunubi wal ma'ayibi. Dengan kuberikan musibah, kusucikan, kubersihkan mereka dari dosa-dosa dan kekurangan. Al-hasanah indi bi asali amsalha au azid. Kebaikan yang mereka lakukan untukku, ku beri 10 kali lipat bahkan lebih. Wasayyi'atun misliha wa'fu. Kalau mereka berbuat keburukan, maka aku catat 1 keburukan dan bahkan ku hapus dari catatannya. Wa ana ar'afu bi 'abdi minal ummi bi waladih. Dan hambaku sekalian, ketahuilah bahwa aku lebih sayang kepada hambaku melebihi seorang ibu sayang kepada putranya. Hadirin rahimakumullah, maka mari di hari Jumat yang penuh berkah ini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah kita adalah masalah kita, yakni kita sendiri yang menimbulkan dan kita sendiri yang bisa menyelesaikannya. Maka ketika Nabi Musa AS ditanya, wahai Nabi Musa, jika Allah seandainya adalah pemanah dan aku adalah yang akan dipanah, maka apakah ada cara dan solusi untuk selamat dari panah Allah Ta'ala ini musibah? Maka Nabi Musa AS mengatakan ada. Dekaplah Allah, peluklah Allah, kamu akan selamat. Hadirin, semoga Allah berikan kemudahan buat kita untuk bertobat atas dosa kita dan Allah berikan cintanya untuk kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allah. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul ardina was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wal mu'ayyadu bi afdhalil ayatil mizan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabatil awqat was sa'at. Amma ba'd, fa ya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'at. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatish salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa arda 'anna ba'dhum bi
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. أعلي كلمتك إلى يوم الدين. يسر لنا أمورنا، اقضي حوائجنا، اقضي ديوننا، اشف مرضانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.